البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan syubhat seputar sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa penukilan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya ma'iyah Allah Subhanahu wa taala secara hakiki tidaklah bertentangan dengan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala yang hakiki juga. Yang hal ini telah diisyaratkan dengan digabungkannya dua perkara tersebut di surat apa? Indah kali. Digabungkannya ma'iyah dan apa? Dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hadid. Nah, yang tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua perkara yang bertentangan. Baik, sekarang kita masuk pada tatimah. Atau masih tersisa al-wajh tsalits. Baik. Berhubungan dengan penegasan tentang perkara ini, bahwa ma'iyah secara hakiki tidaklah bertentangan dengan ulu Allah Subhanahu wa taala yang hakiki pula, yang bisa dijelaskan dari tiga sisi. Sisi yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala gabungkan keduanya untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya hakikat makna ma'iyah tidaklah bertentangan dengan makna ulu. Kenapa? Karena kedua hal tersebut bisa bersama-sama ada pada hak makhluk. Pada hak makhluk saja mungkin untuk adanya, di mana ada penetapan ma'iyah, juga ada penetapan ulu. Seperti pada perkataan seseorang, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ini pada makhluk, apalagi antara khaliq dan makhluk. Yang ditegaskan kemarin dalam masalah apa faedah bagus berhubungan dengan makna ma'iyah, yaitu apa Zain? Berhubungan dengan kelaziman yang banyak manusia keliru padanya. Di mana orang-orang hululiyah dan yang menolak sifat ma'iyah, mereka keliru dalam menetapkan kelaziman hakikat makna ma'iyah, yaitu bahwasanya hakikah al-ma'iyah la tastalzim al-istima' fil makan. Baik. Al-ma'iyah la tastalzim al-istima' fil makan. Ini diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada al-wajh tsalits. Annahu law furida imtina'u istima'il ma'iyyati wal 'ulwi fi haqqil makhluq lam yalzam an yakuna dhalika mumtani'an fil haqqil khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma. Ini berhubungan dengan sisi yang kedua tentunya, karena sisi kedua menetapkan bahwasanya
penggabungan antara ma'iyah dan ulu ini tidak bertentangan. Yang keduanya bisa tergabungkan pada hak makhluk. Kenapa? Karena makna ma'iyah tidak melazimkan bersama-sama dalam suatu tempat. Nah, kemudian sisi yang ketiga, taruhlah, ya, lau furida, ini maksudnya seperti ini. Nah, taruhlah bahwasanya penggabungan ma'iyah dan ulu itu tidak mungkin pada hak makhluk. Maka tidaklah melazimkan hal tersebut kemudian tidak mungkin juga pada hak khalik yang telah menggabungkan antara keduanya untuk dirinya. Paham? Jadi seandainya kita tetapkan bahwa penggabungan antara ma'iyah dan ulu itu tidak mungkin pada hak makhluk, padahal yang benar apa? Mungkin saja, sebagaimana pada sisi yang kedua. Tapi sekarang kita ngalah saja. Yaitu maksudnya taruhlah tidak mungkin pada hak makhluk, tapi pada hak khalik itu tentunya apa? Mungkin saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan keduanya untuk dirinya. Lianna Allah Ta'ala la yumathiluhu syai'un min makhluqatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamainya sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini jelas, ya kan? Wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil aqidatil wasithiyah min majmu'il fatawa haitsu qala wa ma dzakara fil kitabi was sunnati min qurbihi atau wa ma dzukira fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa tawqif wa fawqiyatihi. Syekhul Islam mengatakan apa saja yang disebutkan dalam Alkitab wa Sunnah tentang dekatnya Allah dan kebersamaan Allah tidaklah meniadakan atau maksudnya tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang disebutkan berupa ketinggian Allah dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ulu dan sifat fauqiyah sama, yaitu menetapkan tingginya Allah, bahwasanya Allah di atas semua makhluknya. Kenapa? Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamainya sesuatu pun pada semua sifat-sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu 'aliyyun fi dunuwihi. Perhatikan, 'aliyyun fi dunuwihi, yaitu zat yang maha tinggi bersamaan dengan dekatnya. Gimana ini? Allah maha tinggi tapi apa? Dekat dengan makhluk. Demikian pula qaribun fi 'uluwi, Allah itu dekat bersamaan dengan dia apa? Di atas semuanya. Dekat tapi dia maha tinggi di atas sana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Dan telah kita lewati pembahasan kemarin, Allah maha tinggi tapi juga dekat. Kenapa? Karena tidak ada dari kita yang mampu keluar dari apa? Dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah. Dan juga kalau Allah ingin membela seorang hambanya, tidak mungkin hamba tadi dapat dicelakai. Berarti dekat. Itu maksudnya. Ya. Ini tiga sisi ikhwanifillah yang menunjukkan bahwasanya penggabungan antara ma'iyah dan ulu itu bukan merupakan perkara yang bertolak belakang. Sekarang kita baca tatimah. Inqasama an-nasu fi ma'iyatillahi ta'ala thalath li khalqihi
salasata aqsam. Manusia terbagi tentang pembahasan ma'iyah, itu tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu menjadi 3 golongan. Al-qismul awwal yaqulun inna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi muqtadaha al-ilmu wal ihatatu fil ma'iyyatil 'ammah wa ma'a nasri wa ta'yidi fil ma'iyyatil khassah ma'a thubuti 'uluwihi bi dzatihi wa istiwa'ihi 'ala arsyih. Golongan yang pertama mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya, konsekuensinya adalah apa? Ilmu Allah, dan melingkupinya Allah pada semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah. Allah melingkupi makhluknya dari sisi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Fil ma'iyah amah, ini pada makna kebersamaan yang sifatnya umum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya yang berkonsekuensi pemberian pertolongan dan penguatan pada ma'iyah yang sifatnya khusus. Kaum yang pertama ini mereka menetapkan ma'iyah tersebut bersamaan dengan penetapan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala secara dzatnya dan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kira-kira sebelum kita baca kelanjutannya, golongan yang pertama ini siapa itu? Enggak ya, Ja'far. Manhaj salaf, para salafun salih ridwanullah alaihim, ahli sunnati wal jamaah. Qala wa haula humus salaf wa madhhabuhum huwal haqqu kama sabaqa taqriru. Mereka itu adalah para salaf, dan madhab mereka itulah yang hak sebagaimana telah lewat penetapannya. Kemudian al-qismu tsani yaqulun, pendapat yang golongan yang kedua mengatakan inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafi 'uluwihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsy. Golongan yang kedua ikhwan fillah mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu konsekuensinya yaitu bahwasanya Allah bersama dengan mereka di bumi ini. Jadi mereka mengatakan atau meyakini bahwasanya ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu berkonsekuensi Allah bersama dengan para makhluk di bumi. Bersamaan dengan penafian terhadap sifat tingginya Allah dan istiwa Allah di atas arsy. Mereka ini siapa? Sebelum kita baca, berarti indak ya Abu Mujahid, yang menolak mengatakan ma'iyah itu berarti bareng-bareng di bumi. Pendapat hululiyah, pendapat wahdatul wujud, tayyib, yang mereka mengakui bahwasanya pencipta itu bersatu dengan makhluk di muka bumi. Wa haula humul hululiyah min qudama'il jahmiyati wa ghairihim. Mereka itu adalah al-hululiyah, dari para pendahulu golongan Jahmiyah dan yang lainnya. Wa madhabuhum batilun munkar. Ini jelas madhab mereka batil dan munkar. Ajma'as salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabaq. Para salaf telah berijma' tentang batilnya dan pengingkarannya sebagaimana telah lewat. Ini golongan yang kedua. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga, yaqulun, mereka mengatakan inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a thubuti 'uluwihi fawqa 'arsy. Golongan ketiga mengatakan bahwasanya ma'iyah Allah terhadap makhluknya konsekuensinya bahwasanya Allah itu bersama mereka di muka bumi bersamaan dengan tetapnya sifat 'ulu bagi Allah di atas arsy-Nya. Bedanya dengan mazhab salaf apa ini?
Bedanya apa? Rifki. Kalau ini, nah mereka menetapkan ma'iyah Allah, tapi apa? Menetapkan konsekuensi bahwasanya Allah bersama mereka di muka bumi. Sehingga ini mazhab yang apa? Yang tanaqud. Kira-kira siapa yang seperti ini biasanya? Mazhab yang enggak gentle siapa? Asy'ariyah. Nah, dan mazhab ini dinisbahkan kepada Asy'ariyah. Jadi kalau kita perhatikan mazhab Asy'ariyah, mazhab yang paling umum. Dalam artian mereka orang-orang yang memang kebingungan ya kalau kita. Tidak berjalan di atas satu kaidah. Baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Kamal Albani dalam daras, wa hadza yunsabuna ilal asy'ariyah. Ini pendapat yang ketiga. Waqad za'ama haula annahum akhadhu bi dhahirin nususi fil ma'iyyati wal 'ulu. Wa kadzabu fi dzalika fadallu. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah mengambil dhahir nas tentang penetapan ma'iyah dan 'ulu. Dan mereka telah berdusta pada pengakuannya, sehingga mereka sesat. Ini golongan yang ketiga. Nah, kenapa? Karena zahir nusus tidaklah menunjukkan makna yang batin. Kenapa? Fa inna nususal ma'iyyati la taqtadi madda'uhu minal hulul. Sebab nas-nas ma'iyah tidaklah berkonsekuensi dengan apa yang mereka sangkakan berupa hulul, yaitu penyatuan khaliq dengan makhluk. Kenapa? Li'annahu batilun wa la yumkinu an yakuna zahiru kalamillahi wa rasulihi batilan. Dan ini adalah sesuatu yang batil. Tidak mungkin khalifina zahir dari kalam Allah dalam kalam Rasulnya itu adalah sesuatu yang batil. Sehingga golongan yang ketiga itu qad jama'u bainal mutanaqidain. Mereka telah menggabungkan antara dua hal yang bertentangan. Baik. Dan banyak pada prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah, banyak sekali mereka menggabungkan dua hal yang mutanaqidain. Sehingga golongan ini di sisi ahli sunnah mereka pun dicela, ditetapkan sesat. Juga di sisi ahlul bidah yang lain seperti Jahmiyah, Asy'ariyah dikatakan sesat, orang yang bingung. Baik. Ini tiga golongan. Tanbihun, i'lam anna tafsir as-salaf li ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi bi annahu ma'ahum bi ilmihi la yaqtadi al-iqtisar 'ala al-'ilm. Ini juga tanbih penting ketika kita nanti membaca kalam a'immah yang lain. Ya, ketahuilah bahwasanya penafsiran para salaf untuk ma'iyyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, bahwasanya Allah ma'ahum bi ilmi, Allah bersama mereka dengan ilmunya. Bukan maksudnya di sini ikhwanifillah memberikan konsekuensi hanya ilmu saja. Ya, layak tadil iktisar 'alal ilm. Tidaklah berkonsekuensi yaitu mencukupkan pada ma'iyatul ilm saja. Tapi bal al-ma'iyyah taqtadi aidan ihatatuhu bihi sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dzalika min ma'ani rububiyyatih. Ini tanbih penting yang jarang didapati ikhwanillah dengan tanbih yang sangat jelas seperti ini. Bahwasanya ma'iyah ikhwanillah itu selain ma'iyah amma, selain berkonsekuensi pencakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, juga berkonsekuensi melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dari sisi pendengaran, penglihatan, qudrah. Dalam artian Allah Maha mampu untuk melakukan apa saja kepada makhluknya. Kemudian tadbiran, pengaturan, dan yang semisal itu dari makna-makna rububiyah. Ini ingat-ingat.
Baik, ada pun tanbih berikutnya panjang. Insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Saya mau nengok orang tua nanti malam sebelum saya datang biasa, nah jatahnya ya, yang datang nanti malam biasa nanti sampai saya datang. Subhanallah.